Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya, bertemu lagi di sini kita akan membahas tentang media pembelajaran bahasa Arab kelas 8 semester ganjil. Mari kita mulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini kami terdiri, dibentuk dan disusun oleh teman-teman kami juga, yaitu Ahmad Sayuti, Muhammad Miftahul Rizki, dan saya sendiri, Rijal Al-Hadi. Ya, dengan dosen pengampu kita yaitu Muallim Hasan M. Ahum. Ya, masuk kepada suatu gagasan materi. Kami di sini mendapati suatu materi 5 langkah materi. Ya. Yang pertama ialah kompetensi inti, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat evaluasi, dan yang terakhir ialah penutup. Nah, oke, di sini kami membagi materi tersebut kepada beberapa langkah, yaitu kompetensi, ilustrasi, mufradat, hiwar, qiraat, kitabah, evaluasi, dan yang terakhir ialah penutup. Mari kita mulai. Yang pertama ialah kompetensi. Di sini kami memakai kompetensi dari kurikulum 2013, yang mana kompetensi inti ini mencakup empat masalah. Yang pertama ialah menghargai, yang kedua menunjukkan perilaku jujur, yang ketiga memahami dan menerapkan pengetahuan, yang keempat ialah mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu memiliki 4 permasalahan juga, yaitu di dalam buku ini membahas satu tujuan untuk memahami fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan. Yang kedua, menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema yaumiyatina. Yang keempat, yang ketiga, mendemonstrasikan tindak tutur. Yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif yang berkaitan dengan tema yaumiyatina. Baik, kita masuk kepada ilustrasi, yang mana ilustrasi ini sebelum kita masuk kepada pembahasan kita putar. Mufradat yang pertama ini adalah guru menuntut siswa untuk memperhatikan dan menyimak dan mengulang dari perkataan guru. Misalnya, ana astaiqidu minan naumi fi rabi'ati sabahan. Ana astaiqidu minan naumi fi rabi'ati sabahan. Ana astahimmu fil hamami bidushin. Ana astahimmu fil hamami bidusin. Ana unazzifu asnani bil furshati. Ana unazzifu asnani bil furashati. Ana ujaffifu sya'ri bimujaffifi sya'ri. Ana ujaffifu sya'ri bimujaffifu sya'ri. Ana artadi malabisal madrasati. Ana artadi malabisal madrasati. Nah, di situ contohnya yang pertama yaitu tadi guru menyampaikan atau menyampaikan mufradat dan siswa mengulang dari perkataan guru. Selanjutnya adalah mufradat yang kedua. Ya, kita masuk kepada soal di sini, yang mana soal ini bahwa guru menuntut siswa untuk membaca dan menentukan apa perbedaan dari setiap kolom. Seperti kolom pertama, apa bedanya? Talfazu. Ada di situ satu-satunya isim, sisanya adalah fi'il. Ya, kolom kedua wisadatun. Kenapa? Karena semuanya karena wisadatun isim dan sisanya huruf. Yang kolom yang
ketiga apa? Astajib. Karena situ satu-satunya fi'il dan sisanya artinya isim. Ya, itu sedikit. Ya, kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu latihan soal dari materi mufradat. Guru menuntut siswa untuk melengkapi kalimat yang sesuai dengan petunjuk guru. Seperti soal yang pertama. Baca. Ana astaiqidu minan naumi fi salasati wa nisfu. Ya. Soal yang kedua yaitu apa? Coba bacakan. Wa mujaffibu syari bi mujaffibu syari. Ya, kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu al-hiwar. Yaitu di sini guru menuntut dan menyuruh setidaknya 2 siswa untuk memperhatikan dan berkata menurut arahan guru, seperti suatu percakapan yang ada di samping ini. Hal tastaiqidu mubakiran fi sabah. Naam, astaiqizu mubakiran adatan hawala sa'ati rabi'ati wa nisfi. Mada ta'mal ba'da an tastakhid? Azhabu ila hammami astahim. Abda'u bi'ardi dusin wa tanfibi asnaini summa hujaffibu syari. Mustardiman mujaffifan syari wa situ bimusti syari. Ya, itu sedikit dari percakapan dari hiwar, materi hiwar dari sini. Maka kita masuk kepada latihan soal dari materi hiwar tersebut. Guru menuntut siswa untuk memperhatikan dan mengerjakan soal menurut arahan guru, yang mana seperti soal yang pertama ini, yaitu guru menuntut siswa untuk membuat percakapan sebagaimana contoh di bawah ini, seperti Ustadz dan fil maktabah. Maka siswa membuat percakapan dari materi tersebut, yaitu afwan, aina Ustadz? Maka jawabannya adalah Ustadz fil maktab. Nah, maka seperti contoh pertanyaan pertama, at-tullabu dan fil fasli. Afwan, aina tulab? At-tullabu fi fasli. Ya, seperti pertanyaan yang kedua, al-qalamu dan al-alal maktab. Contohnya seperti ini. Afwan, aina al-qalam? Al-qalamu ala maktab. Ya, selanjutnya ialah di sini juga membuat seperti awal pelatihan pertama tadi. Contohnya ialah ad-darasu yabda'u dan as-sabi'ah. Yang mana di sini guru menuntut siswa untuk membuat seperti contoh di sini. Ya, fi ayyi sa'ati yabda'u ad-darsa. Dan jawabannya adalah ad-darsu yabda'u as-sabi'ah. Ya, seperti lanjut soal yang selanjutnya ini, seperti al-hissatul ula at-tabda'u dan as-sadisatu war-raba'. Maka seperti ini contohnya. Fi ayyi sa'ah nabda'ul hissatul ula? Al-hisbatu ula tabda'u sadisati wa rabi'ah. Ya, itu satu mas. Seperti itu contoh dari latihan soal materi hiwar. Maka kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tarkib. Tarkib pertama, yaitu guru menuntut siswa untuk memperhatikan, memahami serta dapat membedakan antara jumlah fi'liyah dan ismiyah. Seperti contoh atau kolom di samping ini, jumlah fi'liyah. Seperti contoh pertama, yartadi at-talibu malabisul madrasati. Karena contoh pertama ini didahului dengan fi'il. Sedangkan jumlah ismiyah seperti contoh at-talibu yartadi malabisal madrasati, karena ini didahului oleh isim. Kita lanjut kepada tarkib yang kedua, yang mana di sini guru menuntut siswa untuk dapat membedakan antara jumlah fi'liyah dan ismiyah serta kedudukannya. Yang pertama adalah jenis kalimat tadi. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il, sedangkan jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Lanjut kepada materi selanjutnya, latihan soal.
materi dari tarkib. Guru menuntut siswa untuk dapat membedakan antara jumlah fi'liyah dan ismiyah serta dapat mengerjakan soal menurut arahan guru. Seperti soal yang pertama ini, yaitu mengubah jumlah fi'liyah berikut ini kepada jumlah ismiyah. Seperti contoh atau soal yang pertama, ta'uddu ummi al-futura, maka jumlah ismiyahnya ialah Ummi ta'uddu al-futuro. soal yang kedua yaitu asilu madrasati fi sa'ati sabi'ah, maka jumlah ismiyahnya yaitu Ana asilu madrasata fi sa'ati sabi'ah. nah, selanjutnya seperti itu. Soal-soal berikutnya seperti itu juga. Ya, seperti itu contoh latihan soal materi tarkib. Ya, kita lanjut kepada latihan yang berikutnya. Guru menuntut siswa untuk dapat membedakan antara jumlah fi'liyah dan ismiyah serta dapat mengerjakan soal arahan guru. Di sini guru menentukan atau menuntut siswa untuk dapat menentukan jumlah, apakah ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Seperti soal pertama, ta'anni masaratu wa yatanawalani mutura. Apa ini jumlah apa? Ismiyah. Coba kita. Oh, jawaban ada salah. Coba. Fi'liyah. Ya, jawaban ada benar. Jadi ini terdiri dari jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Diawali oleh fi'il. Oke, lanjut seperti itu. Soal yang lain juga seperti itu. Lanjut kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu qiraat, yang mana guru menuntut siswa untuk memperhatikan dan membaca teks menurut arahan guru, seperti teks yang di samping ini. Nah, kita langsung ya. Qiraat yang kedua ini sambungan dari teks yang sebelumnya, yang mana guru juga menuntut siswa untuk membaca teks menurut arahan guru. Nah, teks qiraat di sini juga dapat diterapkan untuk begiliran, karena di sini sudah ditentukan menurut urutannya masing-masing. Ya, kita lanjut kepada berikutnya, yaitu latihan soal dari materi qiraat, yaitu siswa dituntut untuk melengkapi teks soal di samping menurut teks yang telah dibaca sebelumnya. Seperti astayqizu hawala sa'ati As-sa'ati ar-rabi'ati wan nisf. ya, wa adhabu ila Hamam. Al-hamam. Wajhabu ilal hamam. ya, abda'u bi akhdhi dashin wa tanzifu asnani wa tajfifu sya'ri Mustakhdimun bi ya, wa amshatu bi Wa amsatu bi mustai sya'ri. ya, seperti itu pelatihan soal dari di sini, karena di sini guru itu menuntut siswa untuk mengisi kolom-kolom berdasarkan dengan teks yang telah dibaca sebelumnya itu tadi. Di sini soal yang kedua itu siswa dituntut untuk memilih jam yang tepat dan yang benar menurut kegiatannya. Seperti ini. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan berikutnya kelima. Dan seperti itu. Dan selanjutnya lah materi yang terakhir adalah kitabah. Kitabah di sini guru menuntut siswa untuk menulis dan mengarang sesuai arahan guru. Karena di sini temanya adalah ayam mayatina atau keseharian kita, kegiatan kita apa, maka di sini sudah ditentukan jamnya. Jam 9 apa yang dilakukan, jam 10 apa yang dilakukan, seperti contohnya di sini. Nah, ya, di sini siswa melatih siswa untuk menulis dan dapat berpikir untuk mengarang sesuai dengan tema pembahasan dari bab ini. Ini adalah evaluasi
yaitu guru menanyakan kepada siswa kegiatan apa yang dilakukan sebelum dan setelah berada di rumah maupun di sekolah menurut arahan guru. Nah, semisalnya lah seperti gambar di bawah ini. Madza yaf'alu? Huwa yalbisu malabisa. Ya, seperti ya itu madza yaf'alu tadi, huwa jawabannya lah huwa yalbasu malabisa. Gambar yang kedua ini apa? Madza yaf'alu? Wa yaf'alu wudu'a. Ya, madza yaf'alu ya do jawabannya lah huwa yaf'alu wudu'a. Itu sedikit dari evaluasi guru kepada murid dalam pembahasan yaumiyatina ini. Yang terakhir adalah penutup. Ya, kami di sini menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.